Jadi bukan berarti begini ya, kalau NU harus subhana rabbiyal azimi misalnya gitu. Kalau yang lain subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, enggak. Semuanya sama. Madzhab Syafi'i pun boleh menggunakan redaksi bacaan yang lain. Sekarang yang nomor 3, tentang bacaan tasbih ruku. Nah, ini yang menarik nih. Ternyata antara Syafi'i dan Hambali itu, Pak, sama-sama menganjurkan kalau ruku itu membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali. Padahal dalam hadis yang lain, dan hadisnya juga sahih, bahwa Nabi SAW ketika ruku itu membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Itu riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Pertanyaannya, Pak, kenapa Syafi'i dan Hambali lebih memilih riwayat yang subhana rabbiyal azimi wa bihamdi? Kok enggak pakai yang Bukhari Muslim? Karena kalau yang subhana rabbiyal azimi wa bihamdi itu bukan Bukhari Muslim, Pak. Dia nanti riwayat dari Imam Ad-Daruqutni, Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad serta Imam At-Tabrani dan yang lainnya. Ya. Kenapa, Pak? Selama ini jamaah pakai yang mana kalau ruku itu? Subhana rabbiyal azimi kan? Ya. Jarang kan kalau yang menggunakan riwayat subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Walaupun ada, tapi jarang. Guru-guru ngaji kita, kiai kita dulu zaman dulu kan kalau ngajarin subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kenapa kok pilihannya itu, Pak? Dan Syafi'i sama Hambali sama, Pak. Karena persamaan yang nomor 3 itu, bacaan tasbih ruku. Kenapa sama? Alasannya kenapa? Nah, saya temukan jawabannya ada di kitab ini Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau punya kitab namanya Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj. Kenapa madzhab Syafi'i, ya terutama Syafi'i atau Hambali nanti disebutkan memilih redaksi subhana rabbiyal azimi wa bihamdih? Karena ada perintah langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu hari Nabi SAW waktu itu ini, Pak, turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim. Waktu itu turun ayat ini. Kemudian ketika turun ayat ini, Nabi memerintahkan kepada sahabat, ija'aluha fi ruku'ikum. Jadikanlah ayat ini untuk bacaan pada saat ruku kalian. Karena ada kalimat fasabbih bismi rabbikal azim. Makanya jadi subhana rabbiyal azimi itu. Kemudian ketika turun ayat sabbih isma rabbikal a'la, surat Al-A'la, Pak, yang sering dibaca kalau sholat. Ya, sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa dan seterusnya. Itu ketika turun ayat itu, Nabi mengatakan kepada sahabat, jadikan bacaan ini untuk fi sujudikum. Ij'aluha fi sujudikum. Jadikan bacaan ini di dalam sujud kalian. Dan hadis ini sanadnya hasan atau bisa diamalkan, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Makanya para ulama itu kebanyakan menganjurkan redaksi yang subhana rabbiyal azimi wa bihamdi karena ada perintah langsung. Walaupun, Pak, ya sebenarnya tetap boleh pakai yang lain. Syafi'i itu menganjurkan bacaan yang lainnya juga, seperti yang Bukhari Muslim tadi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Boleh itu. Imam Nawawi mengatakan kalau bisa dibaca juga yang lainnya. Kenapa milih yang ini? Karena ada anjuran khusus begitu. Jadi bukan berarti begini ya, kalau NU harus subhana rabbiyal azimi misalnya gitu. Kalau yang lain subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, enggak. Semuanya sama. Madzhab Syafi'i pun boleh menggunakan redaksi bacaan yang lain. Coba kita kan sudah enak, Pak, ya pakai subhana rabbiyal azimi. Dari lahir sampai kiamat pakai itu terus misalnya. Ya sekali-sekali lah, nanti pakai yang lainnya kalau ketika ruku ya, ketika ruku ya.